Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah bangunan air akan mempresentasikan mengenai identifikasi masalah di banjir di Jakarta dan mengenai penyelesaiannya juga dengan menggunakan benchmarking Singapura. Perkenalkan, berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Pertama ada saya, Faika Razani Diansyah, 1508005. Selanjutnya Oh gini dari atas, dari dari atas. dari atas. Oke. Oke. Ulang lagi ya. Ntar nih ada azan masuk kedengeran nggak? Oh iya, kedengeran sih. Masuk. Ya udah tunggu dulu. Cari headset dulu. Tunggu aja dulu, tunggu. Oke. Pause dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah bangunan air. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tugas identifikasi masalah banjir di Jakarta dan penyelesaiannya. Perkenalkan, pertama-tama ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Mutawali, NIM 150170027. Kemudian ada saya, Faika Razani Diansyah, 150180005. Kemudian perkenalkan, saya Farhan Alimran, NIM 150180009. Perkenalkan, nama saya Regen Ilum, 150180014. Pertama akan saya jelaskan mengenai struktur organisasi berdasarkan hasil tes DISC. Pertama, ada saya sendiri sebagai sekretaris daerah, kemudian ada Farhan Alimran sebagai Badan Pengelola Keuangan Daerah, Regen Ilum sebagai Dinas Sumber Daya Air, dan M. Fauzan sebagai Hubungan Masyarakat. Pertama, ada sekretaris daerah. Kenapa dipilih sekretaris daerah? Karena hasil DISC yang saya dapatkan adalah level, yaitu memiliki kecenderungan sama di D, I, dan S, dan C. Sehingga cocok untuk mengambil berbagai pekerjaan yang memungkinkan. Tetapi dikarenakan peran-peran yang lebih menjurus sudah diambil oleh teman-teman saya yang lain, yang hasil tes DISC-nya lebih bagus untuk peran-peran tersebut, maka saya mengambil peran sebagai pimpinan, yaitu sekretaris daerah, yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dinas-dinas daerah khususnya pada kasus ini dalam penanganan masalah banjir. Oke, selanjutnya ada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dengan hasil tes DISC saya C, yaitu compliant, yang memiliki karakteristik secara umum merupakan orang yang sangat akurat, cermat, dan memiliki ketelitian, serta cenderung suka mengerjakan tugas-tugas yang sangat rinci. Sehingga cocok menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mengurus keuangan di daerah tersebut. BPKD dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang APBD yang di dalamnya terdapat pembangunan bangunan air sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir daerah tersebut. Selanjutnya saya untuk Dinas Sumber Daya Air. Menurut hasil DISC, yang diperoleh yaitu C dan S, yaitu compliant dan submissive. Jadi karakteristik yang dimiliki individual ini itu cenderung melakukan pekerjaan yang lebih sistematis. Jadi untuk bidang Dinas Sumber Daya Air ini, tugas yang dimiliki adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada urusan sumber daya air. Jadi pada posisi ini akan cocok untuk melaksanakan dan kebijakan dan tugas yang telah ditetapkan untuk mengurusi penanggulangan banjir. Selanjutnya untuk dengan di bagian hubungan masyarakat, dengan hasil DISC itu compliant dan influence, maka didapatkan memiliki karakteristik yang memiliki pengaruh, sehingga dapat dimanfaatkan pada hubungan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mencegah terjadinya banjir. Selanjutnya ada analisis SWOT mengenai daerah yang kita tinjau, yaitu Jakarta. Yang pertama ada strength. Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan APBD yang besar, yaitu sekitar 85,196 triliun pada tahun 2021. Yang kedua, terdapat banyak perusahaan konstruksi besar dan berpengalaman di Jakarta. Yang ketiga, banyak tenaga ahli terlatih yang dapat
memulihkan bangunan air di Jakarta. Yang selanjutnya ada weaknesses, yaitu yang pertama, penduduk Jakarta sangat padat, sehingga akan sulit dalam pembebasan lahan untuk membangun bangunan air. Yang kedua, ada kurang meratanya pendidikan masyarakat Jakarta, sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan hal-hal yang menyebabkan banjir, seperti buang sampah sembarangan, tinggal di bantaran sungai, dan lain-lain. Yang ketiga, kurangnya pemeliharaan dan pemerawatan pada bangunan air yang ada di Jakarta. Yang keempat, kurangnya aturan serta regulasi terkait permasalahan banjir. Kemudian untuk opportunities yang dimiliki Jakarta, yaitu perkembangan teknologi yang sudah lumayan maju di berbagai negara untuk penanggulangan banjir. Jadi teknologi tersebut dapat dijadikan referensi untuk Jakarta sendiri. Kemudian dengan seiring globalisasi telah mempermudah datangnya teknologi baru dari luar dan juga tenaga ahli dari luar negeri juga. Kemudian untuk threat-nya, muka air laut yang semakin tinggi menyebabkan resiko yaitu menenggelamkan Jakarta. Kemudian perubahan iklim secara global telah menyebabkan intensitas dan frekuensi hujan ekstrim untuk meningkat. Dan terakhir, permukaan tanah Jakarta yang semakin turun dengan pemompaan air tanah itu juga menyebabkan resiko banjir untuk meningkat. Selanjutnya ada Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior ini adalah teori yang menyatakan bahwa suatu perilaku selalu diawali dengan niat, di mana niat tersebut akan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control. Selanjutnya, dalam penanganan banjir Jakarta, teori of planned behavior dapat diaplikasikan sebagai metode kontrol pada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau memicu terjadinya banjir. Di mana dibutuhkan tiga faktor yang sebelumnya telah disebutkan. Yang pertama itu attitude toward behavior. Masyarakat Jakarta pastinya sering mengalami banjir sehingga akan bereaksi terhadap banjir yang telah dialami di Jakarta sehingga timbul kekhawatiran akan terjadinya banjir kembali. Maka masyarakat pun akan memikirkan konsekuensi-konsekuensi dari perilaku-perilaku selanjutnya yang akan memicu terjadinya banjir. Selanjutnya, subjective norm, di mana dengan semakin banyaknya masyarakat yang merasa bahwa perilaku-perilaku yang merugikan seperti membuang sampah ke sungai, membuang limbah perusahaan yang sembarangan dapat menyebabkan banjir, maka masyarakat lainnya pun akan ikut memiliki dorongan untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, perceived behavior control, di mana pengalaman masyarakat Jakarta yang tidak menyenangkan akan banjir akan menjadi kontrol terhadap perilaku-perilaku masyarakat yang dapat menyebabkan banjir nantinya. Berikutnya ada organizational behavior. Organizational behavior ini merupakan sebuah elemen-elemen yang mendirikan suatu organisasi. Dari keempat elemen ini ada pertama adalah people, yaitu orang-orang yang ada dalam organisasi ini. Organisasi yang kami dirikan ini untuk menangani masalah banjir di Jakarta terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta. Nah, masing-masing orang ini memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dan ring satu organisasi ini terdiri dari sekretaris daerah sebagai kepalanya dan kepala dinas sumber daya air, kepala badan pengelola keuangan, dan hubungan masyarakat. Kemudian ada structure. Structure ini merupakan tata kekuasaan dalam organisasi ini, di mana terdapat kepalanya seorang sekda dan membawahi kepala badan pengelola keuangan daerah, kepala dinas sumber daya air, dan hubungan masyarakat. Masing-masing dari ketiga elemen ini juga memiliki stafnya masing-masing. Seperti untuk badan pengelola keuangan daerah mungkin memiliki akuntan, untuk dinas sumber daya mungkin memiliki engineer sumber daya air, dan hubungan masyarakat juga memiliki bawahannya tersendiri. Kemudian ada teknologi. Organisasi yang kami dirikan ini memiliki fokus menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Maka teknologi utama yang didalami pun mengenai infrastruktur bangunan air. Selain itu juga, kami akan banyak dibantu oleh teknologi komputasi terutama seperti software-software khusus dan komputer pastinya. Kemudian,
Elemen yang keempat dalam organizational behavior ini adalah external environment. Yang memiliki artian organisasi ini pasti terletak di sebuah lingkungan. Dan pada kasus ini, lingkungan ini adalah DKI Jakarta. Lingkungan ini pasti akan memberikan banyak pengaruh bagi organisasi kami, baik dari keberjalanannya dan orang-orang yang mendirikannya juga. Nah, dari lingkungan ini juga, tetapi kami tidak hanya ingin dipengaruhi, tapi ingin juga mempengaruhi lingkungan ini secara baik, yaitu dengan menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dari lingkungan ini, kami akan mendapatkan berbagai informasi yang kami akan gunakan untuk melakukan penyelesaian masalah ini. Beberapa di antaranya adalah kebiasaan masyarakat, curah hujan, drainase yang sudah ada, debit sungai, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang negara yang jadi benchmark dari presentasi kali ini, yaitu negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara kecil yang berada di Selat Melaka. Walaupun negara Singapura memiliki luas wilayah kecil dan hampir sama dengan luas wilayah DKI Jakarta, Singapura mampu melakukan perubahan dari negara kecil menjadi negara satu-satunya negara maju di ASEAN. Hal ini dapat terwujud karena adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Singapura. Seperti dalam hal yang sederhana, yaitu pemerintah memenuhi kebutuhan material masyarakat, lalu masyarakat mematuhi aturan pemerintah. Nah, dulu negara Singapura sering terjadi banjir. Gambar di samping adalah negara Singapura yang sedang mengalami banjir. Ini terlihat ada tanggalnya 10 Desember 1969. Nah, salah satu penyebab banjirnya itu karena negara Singapura itu ada di negara yang beriklim tropis, sehingga curah hujannya tinggi. Apalagi ketika curah hujan tinggi terjadi pada saat pasang naik, maka banjir akan sulit surut, dikarenakan Singapura pada waktu itu belum memiliki infrastruktur dan regulasi untuk mengatasi banjir pada saat itu. Saat ini, Singapura telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi banjir-banjir ini. Salah satunya untuk mengatasi banjir Singapura adalah memperbaiki dan menjaga ruang terbuka hijau yang ada, lalu juga berusaha untuk membuka ruang terbuka hijau yang baru. Jadi, ruang terbuka hijau ini selain dapat menjadi tempat penyerapan air hujan, juga dapat dijadikan kolam tampungan ketika kapasitas saluran sudah tidak mampu menampung air, sehingga air tidak dilimpaskan ke bagian perkotaan, melainkan dilimpaskan ke bagian terbuka hijau ini. Selain itu, ruang terbuka hijau ini juga dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat. Selain tempat terbuka hijau ini, Singapura juga merupakan salah satu negara yang menggunakan air hujan sebagai pasokan airnya. Jadi, sebagian dari air hujan ini dikumpulkan melalui jaringan saluran air, kanal, sungai, kolam penampungan air hujan, dan waduk sebelum diolah untuk pasokan air minumnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara Singapura merupakan satu-satunya negara maju di ASEAN, sehingga pastinya negara Singapura memiliki infrastruktur yang modern. Dengan infrastruktur yang modern tersebut, negara Singapura memiliki suatu bangunan air yang disebut Marina Barrage, yang dimana bangunan air tersebut sepanjang 350 meter dan dibangun di antara pertemuan 5 sungai. Dan selain menjadi bangunan air, Marina Barrage juga memiliki kapabilitas sebagai objek wisata di Singapura. Marina Barrage adalah bagian dari skema pengendalian banjir yang komprehensif untuk mengurangi banjir di daerah dataran rendah di kota seperti Chinatown, Boat Quay, Jalan Besar, dan Geylang. Saat hujan lebat, rangkaian 9 gerbang di bendungan diaktifkan untuk melepaskan air hujan berlebih ke laut saat air surut. Jika air laut sedang pasang, pompa raksasa dapat mengalirkan kelebihan air hujan ke laut, seperti pada gambar di sebelah kiri tersebut. Selain infrastruktur juga, Singapura melakukan juga menerapkan juga peraturan-peraturan untuk menangani banjir. Salah satu contohnya adalah seperti di gambar di kiri. Seperti salah satunya adalah apabila seseorang membuang sampah sembarangan akan didenda sebesar $1.000 Singapura. Oleh karena peraturan tersebut, masyarakat Singapura menjadi lebih disiplin dan membuang sampah pada tempatnya.
Nah, terus akan mulai dibahas mengenai banjir di DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Indonesia. Jakarta ini sangat sering sekali mengalami banjir. Tahun 1918 merupakan salah satu banjir terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah. Pada masa itu, kolonial Belanda sudah berupaya menanggulangi banjir di Jakarta. Buktinya adalah banyak bangunan air yang merupakan peninggalan kolonial Belanda seperti pintu air Manggarai. Nah, upaya penanggulangan banjir di Jakarta. Untuk mengatasi banjir, Singapura, seperti yang tadi udah dijelasin, negara tersebut memperbaiki dan menjaga ruang terbuka hijau yang ada, lalu juga berusaha untuk membuka ruang terbuka hijau yang baru. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Jakarta. Ruang terbuka hijau, seperti yang kita lihat di gambar kiri ini pada tahun 2006, malah dialihfungsikan menjadi mall atau apartemen pada tahun 2014. Hal ini harus dibenahi dalam master plan 25 tahun ke depan. Jakarta harus menjaga dan membuka ruang terbuka hijau baru agar dapat menjadi tempat penampungan dan penyerapan air. Selain itu, pemerintah pusat juga harus membuat regulasi yang ketat terkait alih fungsi lahan ruang terbuka hijau yang dijadikan bangunan lain. Selain itu, bukan hanya di Jakarta, tetapi diterapkan juga di hulu sungai yang melintasi Jakarta, yaitu Kota Bogor. Karena jika ruang terbuka hijau di Kota Bogor berkurang, maka debit air kiriman akan semakin besar. Nah, untuk mengatasi banjir di Jakarta, perlu juga dibangun waduk yang besar di hulu sungai untuk mengurangi debit yang mengalir ke Jakarta. Selain bermanfaat untuk Jakarta, bendungan ini juga bermanfaat sebagai sumber air bersih bagi warga di hulu sungai Jakarta. Mungkin bisa juga sebagai menjadi sumber air baku PDAM. Selain membangun, pemerintah juga harus merevitalisasi waduk yang sudah ada agar bendungan tersebut dapat efektif menampung air. Selain pembangunan waduk, salah satu alat yang digunakan Jakarta untuk mengatasi banjir adalah pompa air. Tapi sayangnya pompa air ini selalu menjadi masalah ketika terjadi banjir di Jakarta. Seringkali pompa air di Jakarta mati dan tidak berfungsi ketika dibutuhkan. Oleh sebab itu, untuk master plan 50 tahun ke depan, mungkin bisa dilakukan penambahan jumlah pompa maupun dilakukan pemeliharaan dan maintenance pada pompa agar saat terjadi banjir, pompa dapat tetap berfungsi. Selain pompa, pemerintah juga harus menaturalisasi sungai dengan cara mengembalikan sungai ke keadaan naturalnya. Selain upaya membangun infrastruktur untuk menanggulangi banjir di Jakarta, perlu juga adanya aturan atau regulasi yang tegas terhadap hal-hal yang menyebabkan banjir, seperti masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai, masyarakat yang mendirikan rumah di bantaran sungai juga. Untuk masalah sampah, mungkin pemerintah bisa menerapkan denda atau sanksi sosial kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti yang diterapkan di Singapura. Untuk masalah rumah di bantaran sungai, akan lebih baik jika pemerintah harus menyediakan rumah susun sebelum menggusur rumah di bantaran sungai tersebut. Dalam hal ini, pemerintah harus gencar mensosialisasikan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, agar banjir tidak terjadi lagi di Jakarta. Selanjutnya, dalam upaya penanggulangan banjir Jakarta, Jakarta juga dapat menerapkan salah satu konsep yang telah dijalankan di Singapura, yaitu konsep Marina Barrage, di mana konsep Marina Barrage tersebut merupakan adalah pembangunan bendungan. Di Jakarta juga, pembangunan bendungan dapat dilakukan di daerah Pulau Reklamasi Zona B8 dari NCICD, yaitu National Capital Integrated Coastal Development. Berdasarkan analisis Strength, Weakness, Opportunities, and Threat, Kota Jakarta pada tahap Sedalakom, Survey, Investigation, Design, Operation, dan Construction seharusnya mudah dilakukan karena Jakarta memiliki banyak perusahaan konstruksi yang besar dan tentunya berpengalaman, dan juga APBD yang besar, sehingga tidak mengalami masalah pada tahap-tahap tersebut. Sedangkan untuk education, land acquisition, dan maintenance perlu diprioritaskan karena masih banyak kelemahan-kelemahan pada tahap-tahap tersebut, seperti padatnya penduduk, masih banyak warga yang buang sampah sembarangan.
Sehingga dalam upaya pencegahan banjir di Jakarta, hal tersebut harus diprioritaskan. Kemudian akan mulai dibahas mengenai program 25 tahun untuk mengatasi banjir Jakarta. Kami akan membagi program ini menjadi 5 periode, yaitu dimulai dari periode yang pertama, yaitu 0 sampai 5 tahun. Pada periode ini akan dilakukan diskusi dengan masyarakat terkait kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti tempat pembuangan sampah, toilet umum, kebutuhan air bersih, dan sebagainya. Kemudian akan juga dilakukan diskusi dengan para ahli seperti dosen dan organisasi lingkungan hidup seperti WALHI, mengenai aturan untuk mengatasi banjir yang layak dan dapat diterapkan di masyarakat. Selain hal-hal tersebut, akan juga dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit yang akan timbul akibat banjir, sehingga banyak masyarakat dewasa sadar dan membuang sampah pada tempatnya. Edukasi juga akan dilakukan kepada masyarakat yang lebih muda mengenai sampah, lingkungan, dan banjir, seperti dapat berupa pelajaran di sekolah, lomba, seminar, atau sebagainya. Kemudian akan juga mulai dilakukan pendataan data debit sungai, banjir, dan curah hujan untuk evaluasi ke depannya. Nah, selain diskusi dan edukasi tadi, juga diperlukan sosialisasi berupa kampanye mengenai sampah dan lingkungan, dapat berupa spanduk, karnaval, dan lain-lain. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga harus dilakukan mengenai rencana penggusuran pemukiman di bantaran sungai pada periode selanjutnya. Yang ketiga juga sosialisasi mengenai aturan yang akan diperlakukan pada periode berikutnya mengenai sampah dan hal-hal yang dapat menyebabkan banjir. Nah, pada periode kedua, yaitu di tahun ke-6 sampai tahun ke-10, itu akan diterapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanggulangan banjir di Jakarta yang telah disosialisasikan pada periode pertama tadi. Terus selanjutnya akan dilakukan perbaikan taman atau ruang terbuka hijau dan reboisasi hutan kota. Selanjutnya akan dilakukan pembangunan sumur resapan dan taman atau ruang terbuka hijau. Selanjutnya untuk periode ketiga, tahun 11 sampai 15, analisis dampak periode 1 dan 2, lalu akan dihasilkan suatu pemetaan terkait daerah yang masih memiliki intensitas banjir yang tinggi, sehingga dibutuhkan bangunan air di daerah tersebut. Dari analisis tersebut, dapat dibuat sebuah master plan mengenai perencanaan bangunan air di Jakarta, sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan di periode berikutnya. Kemudian dilakukan pembebasan lahan pada daerah yang menjadi lokasi pembangunan bangunan air untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Terakhir, dilakukan perbaikan terhadap saluran atau sungai di Jakarta, seperti dilakukannya pengerukan sungai atau normalisasi sungai. Untuk periode keempat, tahun 16 sampai 20, dilakukan perbaikan terhadap bangunan air yang ada di Jakarta, seperti bendungan yang ada maupun pompa air. Kemudian dilakukan analisis efektivitas bangunan air yang sudah ada di Jakarta dan meninjau ulang kebutuhan kota berdasarkan data yang mulai dikumpulkan dari periode 1. Jika efektivitasnya masih dianggap kurang, maka perlu dilakukan penambahan atau penggantian terhadap bangunan air yang sudah ada. Kemudian terakhir dilakukan pembangunan bangunan air sesuai dengan master plan yang telah direncanakan pada periode sebelumnya. Pada periode 5, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pada periode 1 hingga periode 4, maka master plan yang telah direncanakan pada periode-periode sebelumnya dapat dilakukan pembangunannya. Seperti dilakukan pembangunan inovasi pada bangunan air yang sudah dibangun, seperti dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya dilakukan inovasi mengenai aplikasi atau alat mendeteksi kerusakan pada bangunan air agar dapat melakukan deteksi dini pada kerusakan tersebut. Selanjutnya adalah dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait potensi pemanfaatan dari bangunan air yang sudah dibuat seperti pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.